Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa program studi administrasi bisnis, terutama untuk maba atau mahasiswa baru yang saat ini kita dalam perkenalan dalam rangka PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Riau, program studi administrasi bisnis. Bersama saya Wiyoto Trianto, Esos Enkrim, yang akan memandu jalannya PKKMB Prodi Administrasi Bisnis pada siang hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan langsung nih yang punya Prodi Administrasi Bisnis, yaitu Bapak Arif Rifai MSI yang merupakan selaku Kaprodi dari Administrasi Bisnis. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Dalam masa pandemi saat ini rutinitas sehari-hari seperti apa nih kira-kira Pak? Jadi lalu lintas sehari-hari kita tetap mengajar mahasiswa secara daring karena situasi pandemi ini. Kemudian di samping mengajar kita juga menjalani bisnis di luar gitu, karena kita dosen bisnis ya harus selain mengajar juga harus berbisnis. Alhamdulillah, luar biasa Pak Arif, panutan untuk mahasiswa administrasi bisnis sekalian. Di samping Pak Arif ada Sekretaris Prodi, Ibu Emma. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Halo adik-adik semua mahasiswa baru. Ya. Selamat datang dan selamat bergabung di Prodi ADM Administrasi Bisnis. Yang insya Allah kedepannya nanti kita sama-sama nanti bertemu dengan banyak dosen-dosen di administrasi bisnis yang tentunya nanti bagi adik-adik semua itu menjadi pengalaman baru ya, karena sebelumnya statusnya masih siswa, tentunya sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa. Selamat datang sekali lagi adik-adik di Prodi Administrasi Bisnis, dan ya kembali lagi ke Alhamdulillah, luar biasa Bu Emma. Nanti kayaknya kawan-kawan atau mahasiswa baru akan lebih banyak berjumpa di Bu Emma untuk pengurusan administrasi dan sebagainya Ibu ya. Ya, insya Allah. Oke Bapak, mungkin karena kita ada waktu yang membatasi, saya kira kita langsung saja nih Pak. Ada beberapa hal, ada beberapa perihal mungkin yang akan kita share kepada kawan-kawan mahasiswa baru, terutama dalam administrasi bisnis ini, berkaitan dengan apa saja yang ada di administrasi bisnis, terutama mungkin untuk sejarah dan sebagainya Bapak. Mungkin dijelaskan mulai PPT atau bagaimana Ibu PPT? Nggak usah Langsung saja mungkin. Oke Bapak, mungkin menjelaskan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu, sama saya Arif Rifai Esos MSI. Di sini saya di Fakultas Fisipol ini itu menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, dan di samping saya tadi sudah diperkenalkan diri yaitu Bu Emma Fitri Lubis, Esos MSI. Beliau sebagai tandem saya nih di dalam mengurus berkaitan dengan pelayanan akademis, pelayanan mahasiswa, kemudian bimbingan dan konseling nanti akan dibantu oleh Bu Emma Fitri Lubis. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, sebenarnya Prodi Administrasi Bisnis ini merupakan cikal bakal juga berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi pada awalnya Fisipol ini didirikan pada tahun 1982. Jadi pada saat itu hanya 2 jurusan. Kalau dulu kita jurusan, ada jurusan ilmu administrasi dan jurusan ilmu pemerintahan. Jadi untuk jurusan ilmu administrasi itu ada 3 prodi. Ada 3 prodi. Yang pertama itu ilmu administrasi niaga waktu itu. Yang kedua ilmu administrasi negara. Kemudian yang ketiga D3 kesekretariatan. Kemudian satu lagi itu jurusan ilmu pemerintahan. Jadi kita di administrasi itu ada 3 program studi. Kemudian perkembangannya itu terjadi perubahan nama atau nomenklatur itu berdasarkan Kongres AIAB, Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia, itu pada tahun 2004. Ini merekomendasikan untuk perubahan nama. Jadi perubahan nama itu direkomendasikan ke Dikti, itu ternyata Dikti menyetujui
bahwa perubahan nama administrasi niaga itu menjadi administrasi bisnis gitu. Kemudian tindak lanjut dari perubahan ini, ilmu administrasi bisnis pada tahun 2005 itu melalui SK Rektor juga melakukan perubahan nomenklatur, yaitu penamaan administrasi niaga menjadi administrasi bisnis. Jadi itu sejarah singkat tentang prodi administrasi bisnis. Jadi kalau dilihat usianya kita sudah 32 tahun. 32 tahun Jadi, Pak ya. termasuk yang menjadi cikal bakal dari berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau ini. Kalau untuk dosen-dosen yang ada sekarang ini, mungkin Ibu yang bisa menjelaskan Ibu, dari dosen prodi administrasi bisnis itu sendiri. Mungkin kita ada berapa profil dari dosen-dosennya Bu ya? Ya. Kita coba tampilkan, mungkin minta operator multiple screen ya, diperbolehkan dulu. Oke, kita coba untuk melihat beberapa dosen dari prodi administrasi publik. Silakan Bu Emma bisnis. Maaf izin Bu. Silakan Bu Emma menjelaskan. Ya, silakan. Oke. Baik, adik-adik mahasiswa baru. Oke, tentunya ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Oke, karena kita di prodi administrasi bisnis ini lebih kurang ada 12 dosen dan Ibu akan mengenalkan satu-satu kepada mahasiswa. Ini dia tentunya dosen-dosen di di prodi administrasi bisnis ini adalah dosen-dosen yang sangat berpengalaman dan juga secara ilmu pengetahuannya sudah nanti akan bertemu dengan adik-adik. Yang pertama boleh saya mulai ya. Tadi juga sudah diperkenalkan sebelumnya bahwa kita punya ketua prodi administrasi bisnis yang tentunya sebagai dosen tetap di prodi administrasi bisnis, yaitu adalah Bapak Arif Ripai Harap SSMSI, yang wajahnya kalaupun bisa dilihat di slide bisa lihat langsung ya adik-adik. Sama ya? Iya, sama tidak ya? Ya, lebih kurang karena memang beliau awet muda terusnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah Ibu sendiri sebagai sekretaris prodi administrasi bisnis yang tentunya nanti akan bakal sering jumpa dengan adik-adik urusan pelayanan akademik dan lain halnya ya di prodi. Oke, nama Ibu adalah Ibu Emma Fitri Lubis SSMSI. Kemudian kita masuk, ini dia kita di prodi tentunya punya laboratorium ya adik-adik ya. Dan kepala labor administrasi bisnis adalah Bapak Herman SSMSI. Boleh dilihat fotonya ya. Ya, dosen-dosen prodi ini cantik-cantik dan kece, ganteng semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada Pak Dr. Haji Nurman Esos MSI. Beliau selain sebagai dosen tetap prodi kita juga sebagai Ketua YLPI. Kemudian lanjut ada Ibu Dr. Hajah Rosmayani Esos MSI. Beliau juga mengajar di Pasca Sarjana Ilmu Administrasi kita. Selanjutnya ada ini baru selesai dokter ya. Ini Ibu Dr. Anissa Mardatillah Esos MSI. Kemudian Bapak Dr. Haji Morris Adidiyodia MSI. Kemudian ada ya Bapak Indra Safri SSMSI. Selain sebagai dosen tetap di prodi ADN Bisnis, beliau juga ada menjabat sebagai wakil dekan 1 FISIP UIR gitu ya. Kemudian ayo kita lihat lagi ada Bapak Laode Syarpan SEMSI. Beliau juga dosen tetap prodi administrasi bisnis. Kemudian ini lagi Bapak Afrizal SEME. Pak Afrizal SEME ini juga nanti akan bakalan sering dengan adik-adik semester 1 ya, karena beliau adalah termasuk pengampu mata kuliah di semester 1. Oke, kita lanjutkan. Ini Ibu Rosmita SSMSI sebagai dosen tetap prodi juga sebagai ketua UPN kita, Unit Penjaminan Mutu Visipol UIR. Kemudian ada ini Ibu yang cantik satu lagi nih, Bu Eka Komalasari SSMSI. Beliau juga sebagai dosen prodi ADN Bisnis nanti. Jadi jangan khawatir adik-adik ketemu sama dosennya bukan kalau ada istilah-istilah yang lain yang kilat apa segala macam, tidak ya. Dosen prodi ADN Bisnis tentunya nanti adalah dosen yang bisa diajak kita berkomunikasi. Tentunya adik-adik juga tetap harus belajar bagaimana komunikasi yang baik dengan dosen nanti. Kita lanjutkan. Ini ada Bapak Muhammad Faisal Amrillah SSMSI sebagai dosen tetap prodi. Oke, kemudian ada Bapak Syafaruddin Esos MAB. Beliau lagi studi sekarang ya di Brawijaya untuk mengambil kandidat doktornya. Oke, itu dia ya adik-adik dosen-dosen kita. Oke.
Itu saja. Oke, terima kasih Ibu penjelasan yang menarik tentang dosen-dosen prodi administrasi bisnis. Jadi ada di sekarang nanti kalau jumpa foto-foto yang tadi di jalan silakan disapa dan perkenalkan diri saja sebagai mahasiswa baru dari program studi administrasi bisnis. Nah, ini kembali ke Pak Arif nih Pak, Ya, silakan. terutama terkait dengan profil lulusan kita di program studi administrasi bisnis. Seperti apa sih kira-kira itu yang untuk dijelaskan? Yang bisa sedikit saja Bapak gambarkan kira-kira. Baik, Silakan, Pak. sebelum ke profil lulusan, mungkin saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Ya. dari program studi administrasi bisnis. Karena dengan mengetahui visi dan misinya, diharapkan mahasiswa paham itu tentang tujuan ke depannya, kemudian kenapa memilih program studi ini, ya. Jadi kalau kita berbicara visi, yaitu sebenarnya kita berbicara tentang ya to be, ingin menjadi apa program studi ini. Jadi biasanya kata visi itu diawali dengan kata menjadi, ya to be. Ya. Sehingga di dalam rumusan visi kita yaitu menjadikan program studi administrasi bisnis sebagai institusi dalam melahirkan tenaga profesional di bidang bisnis. Gitu. Itu salah satu kuncinya. Bagaimana menghasilkan sarjana yang profesional, khususnya yang memberikan perhatian terhadap persoalan bisnis. Jadi dari visi tadi itu nanti akan diturunkan kepada misi. Misi itu artinya bagaimana apa yang akan dikerjakan atau to do gitu. To do artinya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi. Jadi dalam untuk menciptakan tenaga profesional, kita melakukan kegiatan mulai dari pendidikan dan pengajaran, kemudian pengabdian kepada masyarakat, kemudian penelitian, kemudian hasil-hasil penelitian juga dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian juga hasil penelitian juga kita melakukan konsultan bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari itu semua, dari visi misi itu tersebut nanti akan tergambar kepada tujuan apa yang tidak dicapai dari mahasiswa yang akan kuliah di administrasi bisnis. Jadi intinya nanti akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi. Kompetensi artinya memiliki pengetahuan, keterampilan maupun etika maupun perilaku dalam menjalankan bisnis. Jadi kita harapkan capaian pembelajaran itu dapat menghasilkan mahasiswa yang mampu memahami pengetahuan, mempunyai etika, dan lebih penting lagi mampu menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Wah, menarik sekali capaian yang bisa dicapai oleh mahasiswa bisnis. Jadi untuk mahasiswa administrasi bisnis yang baru bergabung, nggak akan menyesal nih gabung di prodi ini dengan dosen yang kecil-kecil tadi. Kalau kata Bu Emma, dengan capaian yang diharapkan itu luar biasa untuk menjalani masa depan kita ke depannya. Nah, untuk Bu Emma nih Bu, kalau kita berbasis kepada kurikulum kita, seperti apa sih Bu yang ada atau ditawarkan oleh program administrasi bisnis itu sendiri terkait dengan kurikulum yang ada di prodi ini? Silakan Bu Emma. Persoalan kurikulum boleh. Boleh saya tambahkan aja. Boleh Pak Arif. Jadi untuk mencapai visi tadi itu sebenarnya prodi itu karena kita di dunia pendidikan ya, itu salah satu ujung tombaknya itu kurikulum untuk mencapai capaian yang diharapkan tadi. Jadi kurikulum kita itu mengacu kepada dasar kebijakannya, coba bisa ditampilkan di apa? Yaitu dasar kebijakan kita juga berpedoman kepada Undang-Undang tertinggi tentang pendidikan tinggi, Undang-Undang 12 tahun 2012, yaitu tentang pendidikan tinggi. Kemudian Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 itu tentang KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi artinya kurikulum yang kita berikan kepada mahasiswa itu sudah mengacu ke Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Kemudian Permendikbud nomor 73 tahun 2013 itu tentang penerapan KKNI di perguruan tinggi.
ya. Kemudian yang terakhir itu Permendikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi dari situ apa kompetensi yang diharapkan dari lulusan berkaitan dengan kurikulum tadi. Jadi kurikulum tadi itu sebenarnya capaian yang ingin diinginkan sehingga nanti pada akhirnya mahasiswa yang sudah menjadi sarjana itu diharapkan menjadi manajer perusahaan. Iya. Jadi artinya bisa bekerja di dalam konteks perusahaan, kemudian yang kedua bisa menjadi konsultan bisnis. Ya, kemudian yang lebih saya harapkan sekali sebenarnya menjadi entrepreneur gitu. Jadi artinya harus berubah mindsetnya gitu. Jadi jangan sampai kita kuliah bisnis tapi susah cari kerjaan gitu. Padahal bisnis itu kan sebenarnya sambil kuliah berbisnis pun bisa gitu. Ya, dengan memahami pengetahuan bisnis diharapkan itu tercipta motivasi mahasiswa untuk menjalankan bisnis gitu, mulai dari kuliah. Karena dengan berbisnis saya pikir salah satu alternatif untuk pengembangan karir itu tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Minimal 2-3 tahun itu sudah menjadi orang sukses gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bekerja dalam konteks bekerja di dalam organisasi, baik itu pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Itu boleh-boleh saja. Misalnya di pemerintahan itu kan ada OPD yang berhubungan dengan ilmu kita, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Artinya di pemerintahan kita juga bisa masuk untuk bersaing gitu, untuk mendapatkan peluang kerja itu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi artinya bisnis is never die, tidak pernah mati. Jadi bisa di sektor privat, government maupun menjadi wirausaha. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian mengenai struktur kurikulum ini next ya, struktur kurikulum kita itu berdasarkan SK Rektor gitu. Jadi mahasiswa menyelesaikan studi untuk S1 itu dibebankan jumlah SKS itu 148 SKS ya. Jadi dari 148 SKS itu ada mata kuliah wajib yang harus diambil dan ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu disajikan itu 6 mata kuliah, tapi yang wajib diambil itu hanya 3 mata kuliah, berarti 9 SKS. Jadi mata kuliah wajib itu sebanyak 139 SKS ditambah 9 SKS, jadi total kurikulum yang akan diselesaikan mahasiswa untuk menjadi sarjana administrasi bisnis itu sebanyak 148 SKS. Itu. Oke, menarik Bapak untuk penjelasannya. Jadi kawan-kawan masih bertanya-tanya nih kira-kira mata kuliahnya apa dan bagaimana. Nanti kawan-kawan akan temui sendiri nanti ketika mengisi KRS dan sebagainya. Cuman yang menarik adalah ketika nanti saya mahasiswa baru nih Bapak Ibu. Terus saya kan pengen tahu nih gimana ya kalau bimbingan akademik itu apa ya gitu. Terus saya bertanya kan perencanaan perkuliahan, KRS dan sebagainya. Nah kan ini disinggung sama Pak Arif tadi nih. Nah bagaimana siapa kira-kira yang ingin menjelaskan untuk mereka itu? Mungkin Bu Emma silakan Bu Emma menjelaskan itu Bu Emma. Ya, baik adik-adik semuanya ya. Tentunya seperti yang disampaikan oleh moderator tadi ya, bahwa bimbingan akademik ini juga nanti menjadi bagian dari yang akan adik-adik temui gitu ya. Karena ada kaitannya dengan KRS, kemudian nanti ada KHS, apa itu lagi ya, transkrip nilai dan lain halnya ya. Sehingga nanti kita di UIR sendiri sudah memang ada namanya sistem informasi SIKAD namanya akademik gitu ya. Nanti adik-adik bisa kunjungi SIKAD itu, nanti akan diberikan pada masing-masing mahasiswa username dan passwordnya. Di sana nanti KRS-nya apa sih sebenarnya Bu ya? KRS ini adalah kartu rencana studi. Jadi begitu adik-adik nanti sudah masuk sebagai mahasiswa baru, ini kan masih PKKMB. Insya Allah mungkin hari Senin sudah dibuka nanti sikatnya. Tentunya adik-adik nanti akan berencana nih nanti mau apa mata kuliah yang diambil, nanti bagaimana SKS-nya dan lain halnya. Disitulah nanti adanya KRS ini, kartu rencana studi. Adik-adik nanti akan masuk ke webnya, kemudian nanti mengambil mata kuliah karena ini semester 1, maka mata kuliahnya itu sudah
satu paket gitu untuk semester 1 dan semester 2. Tidak ada memilih lagi nanti. Jadi sudah tersajikan paketnya nanti sehingga bisa diambil mata kuliahnya gitu. Kemudian nanti KRS-nya dicetak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti bisa adik lihat di YouTube-nya UIR, nanti ada itu keterangan bagaimana sih pengelolaan sikat ini tersendiri, ada di situ lengkap gitu ya. Karena kemudian ada lagi nanti bimbingan akademik tentang KHS, kartu hasil studi ya. Karena kuliah sudah direncanakan nih, KRS-nya sudah diambil mata kuliahnya, tentunya nanti setelah di perkuliahan dilaksanakan, kemudian nanti akan ada ujian penilaian ya, penilaian terhadap kegiatan kalian. Karena di kuliah itu nanti akan ada penilaiannya adalah tugas gitu ya, ada namanya ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian nanti akan ada absensi nilainya, tugas individu, tugas kelompok. Jadi setelah perjalanan kuliah tentunya nanti ada penilaian dari dosennya, dan inilah nanti termuat di kartu hasil studi. Nanti adik-adik juga akan bisa mencetak KHS itu gitu ya, bimbingan akademik itu dia mengenai KRS, KHS. Kemudian ada lagi nanti PA. Masing-masing mahasiswa akan ada penasehat akademik gitu ya, akan diberikan dosen masing-masing dengan PA-nya. Jadi adik-adik nanti kalau ada kendala nih dalam perkuliahan bisa berkonsultasi dengan PA-nya gitu ya. Gitu. Jadi nanti ketika berjalannya kuliah, Bu, gimana ini saya karena untuk pengambilan mata kuliah juga tergantung IPK ya adik-adik ya. Kalau mungkin semester 1, semester 2 paketan gitu ya, nanti ada 21 atau 24 SKS nanti gitu ya paketan. Kemudian di semester 3 gimana? Semester 3 tergantung IP. Nah ini ada indeks prestasinya nanti dinilai IPK, nama IP ya untuk semesteran, dan untuk tahunan ada IPK. Nanti tergantung IPK. Kalau seandainya IPK-nya 3, sekian bisa diambil maksimal 24 SKS. Itu dia nanti ada aturannya. Kita nanti akan berikan seperti apa aturannya begitu ya adik-adik, lanjutan keterangannya gitu ya. Tapi itu dia pengambilan mata kuliah itu tergantung IPK nanti. Jadi adik-adik harap semangat ya, kalau mau cepat kuliah selesai semua SKS-nya harus rajin, karena pengambilan mata kuliah itu tergantung dari IPK. Kemudian nanti, tapi kalau ada yang mau bertanya lain halnya nanti boleh melalui penasihat akademiknya gitu ya, akan diberikan. Kemudian dan ini lagi bimbingan akademik. Kalau kita bicara mungkin ini semester awal ya, nanti ada lagi Bu bimbingan akademik apa lagi yang diperoleh. Nanti adik-adik itu akan tugas akhir juga ada nanti. Ada, karena di mata kuliah kita itu ada namanya adalah usulan penelitian dan skripsi. Tentunya kalau untuk menyelesaikan suatu studi itu adalah dengan penyelesaian skripsi. Nah, ini nanti apa lagi? Ini masih awal-awal ya, masih pengenalan KRS, KHS. Mungkin kalau skripsi nanti bisa dilanjutkan apanya. Oke, menarik Ibu untuk bimbingan. Boleh menambahkan? Ya, silakan Bapak. Jadi intinya learning by doing ya. Oke. Jadi artinya dengan kesempatan ini mungkin tidak tercover semuanya. Jadi artinya Anda kan nanti juga bergaul dengan lingkungan, misalnya dengan senior, itu bisa Anda tanyakan mulai dari proses awal sampai akhir gitu. Kemudian Anda punya penasihat akademis, jadi Anda boleh bertanya. Anda mempunyai ketua program studi, tempat Anda bertanya juga. Anda mempunyai sekretaris program studi, tempat Anda bertanya juga. Jadi intinya yang perlu Anda pahami ya, jangan takut, jangan takut untuk bertanya. Biasa dalam permulaan kita bingung, jadi setelah kita jalani, kita bertanya sama kawan, teman, dosen, itu pada akhirnya apa yang kita harapkan itu dapat tercapai. Dan saya mengharapkan ya, karena tadi saya sudah bicara kurikulum. Kurikulum kita kan kalau kita lihat matriknya itu hanya 7 semester, yaitu kalau Anda lulus sesuai dengan ketetapan yang sudah direncanakan, Anda habis teori itu sampai semester 7, berarti hanya membutuhkan waktu 3 tahun 6 bulan ya. Kemudian sebenarnya bisa Anda selesaikan studi itu 3 tahun 8 bulan. Jadi artinya pada waktu Anda mengajukan usulan penelitian sampai hasil penelitian, sebenarnya di semester 6 itu sudah bisa Anda mulai ya, sehingga nanti pada akhirnya waktu semester 7
tinggal beberapa mata kuliah, Anda juga melakukan bimbingan, nanti setelah teori 3 tahun 6 bulan, kemudian persiapan keluar nilai, kemudian Anda bisa mengajukan untuk ujian skripsi. Jadi Anda membutuhkan waktu yang lebih cepat gitu. Jadi tidak mesti harus 4 tahun, kurang dari 4 tahun Anda bisa juga menyelesaikan, walaupun peraturan DO di UIR itu 7 tahun itu, tapi jangan sampai lah Anda berlebihan gitu, sehingga nanti kesempatan adik-adik Anda untuk melanjutkan studi itu lebih besar, karena kita dibatasi juga kuota gitu. Karena kita diawasi oleh pendidikan tinggi itu tentang rasio antara dosen dan mahasiswa, dan alhamdulillah kita sudah memenuhi persyaratan. Rasio kita itu 1:55 orang gitu. Jadi Diktim mensyaratkan itu 1:60. Ya. Silakan. Berarti kalau saya boleh tanggap nih dari penjelasan Bapak dan Ibu sekalian, terutama kayak saya mahasiswa baru, berarti saya punya namanya PA atau penasihat akademik di kampus. Itu yang menggantikan orang tua saya jatuh. Kalau saya tempat saya mengadu, saya berkeluh kesah, atau mungkin saya ada trouble di perkuliahan. Kira-kira begitu Bapak? Iya. Tapi Saya dulu. curhatannya Baik, saya jawab dulu. Nanti masalah penasihat akademis itu akan dikeluarkan SK dekan. Nanti akan diumumkan di grup ya, nanti mungkin melalui sekretaris prodi. Nanti kita akan jumlah mahasiswa kita kan 114, itu ditambah 3 orang, itu pindahan dari D3 sekretaris, karena D3 itu tidak memenuhi kuota ya. Jadi jumlah mahasiswa kita itu 117 orang. Jadi 117 orang itu karena lokal kita maksimal itu 35 orang, makanya nanti kelasnya dibagi 3 kelas. Kemudian nanti dari 117 orang itu dibagi PA-nya itu berdasarkan dosen tetap yang tadi sudah ditampilkan. Nanti ada SK-nya dan nanti akan diumumkan. Jadi tugas PA ya membimbing kalian gitu, kayak orang tua di rumah Anda gitu. Jadi artinya nanti untuk pengurusan KRS, sangangan KRS, Anda akan mengunjungi PA dan melakukan konsultasi dan bimbingan. Kalau Bu, mungkin ditambahkan Bu Emma sedikit masalah PA tadi, kayaknya menarik nih Bu. Iya, sebenarnya ya tadi katanya curhat seperti orang tua ya. Tapi tetap curhatnya tentang perkuliahannya adik ya. Di luar itu mungkin nanti boleh ngadunya uang SPP, uang apa ke orang tua. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau nggak ada uang nggak punya PA Bu ya. Oh iya gitu ya. Oke, menarik ini Bapak. Terus sekarang kita sama-sama pahami nih Pak ya. Sama saya masih baru, saya masuk kok kayaknya kuliahnya beda ya antara dulu sebelum ada pandemi dengan sekarang ada pandemi. Kira-kira bagaimana itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik, kami kemarin karena masa pandemi ini hampir 1 tahun ya, jadi sudah berjalan 2 semester, dan semester ini sudah ditetapkan ya kuliah kita itu melalui e-learning. Jadi melalui nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Kapolri, tapi intinya SOP tentang kuliah secara daring itu sudah ditetapkan oleh fakultas, kemudian nanti akan di-share kepada rekan-rekan mahasiswa. Yang paling penting nanti mahasiswa itu akan membentuk ketua kelas, sehingga nanti ini untuk memudahkan komunikasi antara rekan-rekan mahasiswa yang ada di kelas tersebut dengan dosen pengasuh mata kuliah, sehingga bisa ditetapkan kegiatan daringnya itu menggunakan fasilitas apa, dan kemudian linknya itu bagaimana. Kemudian untuk memberikan tugas juga, karena kuliah daring berdasarkan ketetapan fakultas itu dilaksanakan 4 kali. Semester. Oke, silakan. Mungkin ditambahkan mungkin dalam perkuliahan daring. Baik adik-adik ya, memang melihat kondisi saat ini pandemi yang tidak memungkinkan kita memang untuk perkuliahannya secara tatap muka, tetapi baik universitas maupun fakultas dan prodi sendiri sebenarnya sudah dan kebijakan di fakultas ya sudah, dan di tingkat universitas tentunya sudah memberikan kebijakan dengan sistem daring. Kalau tadi Pak Arief atau Ketua Prodi sudah menyampaikan bahwa nanti akan dijelaskan sistemnya seperti apa gitu, bahwa e-learning ini sendiri kita sendiri yang sudah kita jalani saat ini ada nanti menggunakan, kalau sekarang ini sudah sebenarnya sudah e-learning nih kan, kita ini tampilan ini pakai
link Zoom, kemudian nanti boleh ada dengan Google Meet gitu ya, mungkin boleh dengan adanya WhatsApp gitu ya, yang sifatnya adalah online. Kemudian nanti bisa dengan Google Classroom. Jadi teknisnya nanti adik-adik nggak usah takut ya. Nanti komunikasi saja itu dia dengan ketua kelas tadi, maka ketua kelas nanti akan berkomunikasi dengan dosennya dan ditanyakan saja seperti apa sistemnya perkuliahan menggunakan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi itu tadi pembagiannya juga nanti dengan online itu ada berapa kali ya Pak ya untuk jadi adik-adik nanti tidak usah takut, ini aja sudah mencoba nih sudah bisa Ibu rasa, nanti juga perkuliahannya itu tadi learning by doing itu sudah bisa dilakukan. Jadi e-learning yang saat ini kita laksanakan by Zoom, perkenalan prodi ini merupakan salah satu teknis perkuliahan daring kita Bu ya, yang ada di Visipol. Oke, menarik. Sebetulnya ini sangkut paut sih sebetulnya dengan pertanyaan selanjutnya tentang e-learning kita, prosesnya itu kayak tadi dijelaskan sama Bu Emma juga, kita ada Google Meet, lalu ada melalui Zoom. Nah, sebetulnya kalau saya ini Bu ya, selaku saya masih baru gitu, kita masuk di sini, salah satu kendala kita di daring adalah permasalahan mungkin kuota. Nah, tapi kalau kita hitung-hitung ulang lebih lanjut, kalau kita kuliah langsung juga kita ada butuh biaya datang juga, minyak juga, kira-kira gitu Pak ya. Jadi hampir-hampir sama gitu ya Bu ya. Apalagi sebetulnya ada kemudahan, katanya ini masih dalam isu pembahasan bahwa untuk mahasiswa itu ada jatah kuota. Nah, meskipun itu belum bisa dipastikan sampai kapan dan turunnya itu kapan, tapi itu sedang diusahakan oleh pihak universitas. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Untuk evaluasi pembelajaran nih Bapak Ibu sekalian, kan ini menarik nih. Tentu harus adanya namanya evaluasi itu terkait dengan penilaian, masuk absensi paling Pak ya. Yang paling menarik adalah nanti kan itu berkaitan dengan IPK juga nantinya di evaluasi pembelajaran. Kira-kira seperti apa mungkin siapa yang menjelaskan silakan. Mungkin Bapak. Jadi evaluasi pembelajaran itu biasanya masing-masing dosen pengasuh mata kuliah itu membuat RPKPS. RPKPS Bapak ya. RPKPS apa artinya rencana pembelajaran semester. Jadi artinya setiap dosen itu menyampaikan apa yang menjadi materi perkuliahan, kemudian sistem evaluasinya, persentase apa setiap indikator dalam penilaian, misalnya kehadiran, kemudian tugas, kemudian UTS, UAS itu menjadi salah satu evaluasi dalam proses pembelajaran. Kemudian kita secara internal itu juga ada UPM, unit penjaminan mutu internal fakultas, yang memonitoring setiap gerak-gerik dosen itu dalam melakukan pengajaran. Jadi dalam artinya di dalam internal kita pun kita punya unit penjaminan mutu yang fungsinya itu melakukan fungsi pengawasan. Nanti ketahuan ada dosen yang tidak mengajar, itu akan ketahuan. Jadi meminimalisir terjadi penyimpangan itu, makanya di tingkat fakultas itu ada lembaga UPM, itu salah satu untuk memonitoring aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Kemudian masalah penilaian nanti dalam bentuk IP, kalau di semester 1 mungkin nanti keluar indeks prestasi, nanti kalau udah semester 2 nanti akan keluar itu IPK, indeks prestasi kumulatif, dan ini yang dijadikan dasar untuk mengambil jumlah SKS di semester berikutnya. Jadi artinya tergantung kita mau cepat atau mau lambat gitu. Makanya tadi saya katakan kita bisa selesai itu dalam waktu 3 tahun 8 bulan kalau kita membuat perencanaan yang baik gitu. Makanya mulai dari sekarang ya nanti akan saya jelaskan tips untuk cepat selesai itu bagaimana gitu. Kalau dari Ibu capaian yang tadi Bu, evaluasi tadi seperti apa? Evaluasi pembelajaran tadi? Sama apa yang disampaikan, karena memang kita punya UPM itu ya. Tentunya nanti ada juga tentang selain nilai dan lain halnya, nanti akan ada juga monitoring bagaimana pembimbingan skripsi gitu, dan IPK, monitoring IPK serta bimbingan ya kalau memang tugas akhir adik-adik nanti ya. Jadi sama apa yang disampaikan oleh pihak prodi tadi. Nah, untuk sistem penilaian ini Bu, tadi kan Ibu jelaskan sistem penilaian kan berbeda nih Bu. Kalau saya dari SMA nih, nilai saya itu kadang 70, 75 atau 85. Nah, kalau di kampus seperti apa kira-kira Bu? Dulu masih angka-angka ya. Iya, masih angka-angka. Kalau sekarang kita sudah mulai huruf
Jadi kalau di sini itu nanti nilainya nggak ada lagi 75, 80. Jadi kalau paling tinggi itu 80, 90 sampai 100 ya. Walaupun memang ada ranknya, kita ada ranknya nanti itu. Jadi yang keluar itu di KHS adik-adik nanti adalah seperti huruf gitu. Jadi dari A sampai E. Jadi bagusan mana? Kalau biasanya A, E itu gimana bagusnya? Abjad yang pertama ya. Jadi kalau bisa nilainya yang bagus itu A dulu deh gitu. Kalau bisa. Jadi nilai A-nya nanti pengaruhnya ke IP gitu. Ke IP Pak ya. Jadi kalau A itu skornya 4, A itu skornya 4, B itu 3, B itu 3, C itu 2, D itu 1, D E 0. tapi ada pembagian lagi kan? Ada B plus, Iya, ada. ada Oke, ada C plus gitu. Nanti itu berkaitan Ada dengan ranknya. IP nanti yang akan IP. dikeluarkan. IP itu merupakan akumulatif dari semua nilai yang ada dibagi jumlah SKS Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nanti IPK itu. Oke. Nah, terus ada yang namanya UTS, UAS. Kalau di SMA mungkin kita kenal istilah apa ya? Ada ujian caturwulan dulu dulu Pak. Kalau itu seperti apa kira-kira Ibu sama jelaskan? aja. Kalau sekarang di SMA itu masih UAS juga sebutannya ya. Oke. Untuk UTS ya, ujian tengah semester, Semester. mid semester sorry. Mid Mereka semester. itu ada mid semester gitu ya. Kemudian ada ujian sekolah dan lain halnya. Kalau kita di perkuliahan tentu ada sistem yang disampaikan oleh Pak Rio tadi, ada UTS, ada UAS, ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini apa? Apabila perkuliahannya itu sudah mencapai 6 kali pertemuan, itu kalau 3 berapa? Tiga. 2 SKS. Dua SKS. Kalau 3 SKS nanti pertemuan ke-7 selesai, maka akan diadakan evaluasi atas apa yang adik dapat itu ya melalui ujian tengah semester. Nanti apa lagi? Setelah UTS maka akan lanjut lagi tambahan 7 pertemuan lagi kalau untuk 2 SKS gitu ya, karena 2 SKS itu ada 14 pertemuan. 2 pertemuan lagi UAS dan UTS. Kalau 3 SKS itu nanti bisa ada 12 dengan tambahan UTS dan UASnya. Jadi nanti setelah selesai semuanya nih pertemuannya apa lagi? Itu evaluasinya melalui ujian akhir semester. Itu. Nah, salah satu hal yang menarik nih Bapak Ibu sekalian, ketika saya SMA, ini saya bukan mahasiswa baru Bu ya. Ketika saya SMA terus saya lihat ada kakak-kakak saya lulus, ada predikatnya cum laude gitu Bapak. Terus itu seperti apa sih ranking dari itu Bapak? Mungkin untuk motivasi kita sebagai mahasiswa baru untuk mengejar itu Bapak. Oke. Silakan Bapak. Jadi untuk kategori penilaian itu cum laude itu kalau IPK-nya itu setelah diakumulatifkan dari semester 1 sampai dia lulus ujian skripsi Oke. itu 3,5. 3,5. Tapi Bapak. syaratnya tidak ada nilai C Tidak selama ada nilai C. perkuliahan. Nah, itu dengar tuh adik-adik, tidak boleh ada nilai C. Terus Bapak? Kemudian syarat untuk jadi sarjana minimal nilai D itu 2 minimal nilai D-nya atau 2. sekitar 20%. 20% dari Ya, jadi kalau nilai D-nya itu lebih dari 2 ya harus diulang dulu. Tuh, oke, Jadi oke. tapi sebaiknya nggak ada lah nilai Iya. D gitu atau nilai C, apalagi E. Iya. E jelas tidak bisa jadi sarjana. Kalau D itu didadahin aja ya. Salah satu hal yang menarik nih Ibu Bapak sekalian sebetulnya perkuliahan. Kan kita beda ya dengan sekolah, uniformnya ada ditentukan dan sebagainya. Ya. Mungkin tadi di awal dijelaskan di fakultas bahwa harus berpakaian rapi, kalau perempuan pakai rok, kalau Ya. kampus dan sebagainya. Nah, namun yang paling menarik adalah kalau di sekolah kan kita dengar istilah cabut gitu. Cabut. Tidak masuk kelas dan sebagainya. Iya. Apakah di kampus kita tidak diberikan jatah mungkin itu untuk tidak datang atau tidak bisa masuk atau karena sakit atau urusan Ya. dan sebagainya? Mungkin Bapak silakan dibantu Baik, dijelaskan. karena nantinya tingkat kehadiran itu juga berhubungan dengan evaluasi pembelajaran nilai. Jadi kalau biasanya rambu-rambu dalam pembelajaran itu minimal 2 kali lah. Dari kalau 3 SKS 16 kali pertemuan, kalau yang 2 SKS itu 12 kali pertemuan. Jadi minimal 2 kali dengan alasan yang tepat gitu, misalnya sakit menunjukkan surat keterangan dokter, misalnya ada kepentingan keluarga dengan menunjukkan surat keterangan kepolisian misalnya kan, misalnya ada izin itu dari Ada izin keramaian Bapak ya. izin keramaian gitu. Jadi ada buktinya lah. Tapi saya tambahkan Ya, sedikit, silakan. Pak. Nanti adik-adik ada sistem kontrak perkuliahan Ya, dengan dosen. ya. Jadi nanti itu kesepakatan masing-masing dengan dosennya. Ada yang sampaikan Pak Arif, mungkin kuliah dengan Pak Arif nanti Ya. boleh ya Pak. Oke. 2. Tapi kalau bisa
aksennya itu full ya, ya. Oh, Jadi bisa dapat semua materi dari dosennya full gitu. Jadi nggak setengah-setengah kita dapat materi dari dosennya. Itu saya rapat. Jadi nanti ada kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini akan dijelaskan seperti apa sistem dengan dosen ini, seperti apa apa namanya yang tadi tentang izin dan lain halnya itu dia. Sebenarnya saya ingin menanyakan tentang tips nih, tapi sebelum sini kan lebih menarik nih tentang pembahasan yang ini. Mungkin kita coba bisa menghubungi Bapak Herman, Ibu ya, selaku kalabor. Bapak Herman, apakah sudah ada di ruangan Zoom? Bapak Herman Esos MSI, selaku kalabor dari administrasi bisnis. Nah, jadi ada kalabor apalagi nih dari administrasi bisnis? Kayaknya ini butuh dijelaskan langsung oleh orang yang diamanahkan untuk mengelola program studi administrasi bisnis. Silakan mungkin Bapak Herman sudah ada di ruang Zoom, sedang kita lakukan pelacakan operator. Diminta dibuka dulu mic-nya atau unmute dulu Bapak Herman. Masih termute. Diterima unmute-nya. Oke, siap. Mungkin mic kita dimatiin dulu. Kita di ruang UPM ini lagi membantu UPM ya sembari bantu sana bantu sini lah ya. Baik, apa kabar mahasiswa sekalian? Baik ya kabarnya ya. Baik, perkenalkan nama saya Man Esos MSI. Alhamdulillah saya dipercaya oleh jajaran pimpinan fakultas untuk menjabat sebagai kalabor ADM bisnis ya. Artinya walaupun saya dari prodi beda ya, prodi administrasi publik, tapi saya merasa tidak ada yang tidak bisa ya. Oke. Jadi dalam hal ini saya mohon bimbingan dari pimpinan dekanat dan kapolri utamanya ya, yang paham masalah labor bisnis ya. Oke, menyangkut dengan labor bisnis itu sendiri, bagaimana cara saya menjelaskannya ya? Udah nampak nih di layar belum? Sudah nampak? Oke, siap. Ini dia. Saya presentasikan dulu. Silakan. Nah, jadi Bang Herman kayaknya agak mundur sedikit lah mukanya karena ini terlalu zoom. Biar nampak muka gantengnya Abang. Izin Abang, iya. Oke. Silakan Abang, mungkin mau di share screen ya PPT-nya. Oke, siap. Udah pasti Pak Rio? Sudah Abang. Oke, siap. Next ya. Share screen. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, sebenarnya laboratorium P4 itu ada terdiri dari 5 laboratorium ya. 5 laboratorium, setiap prodi ada laboratoriumnya, minus D3 perkantoran ya. Nah, laboratorium pemerintahan itu dipimpin oleh Pak Hendri Najir Esos MSI. Nah, laboratorium administrasi publik itu sendiri itu dipimpin oleh Pak Andri Kurniawan BPM MSI, dan laboratorium administrasi bisnis itu diketuai oleh saya sendiri Herman Esos MSI. Laboratorium kriminologi itu diketuai oleh Bapak As Karyal SHMH, dan laboratorium hubungan internasional itu diketuai oleh Ibu Artayulda MA. Nah, ini berdasarkan SK Rektor ya nomor 489 garing UIR garing KPTS garing 2020 ya. Itu masa jabatannya itu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 insya Allah kalau umur panjang ya. Nah, kita lanjutkan bahwasannya laboratorium bisnis itu ada 3 hal yang dilakukan untuk saat ini ya. Nanti ke depannya kita ada rencana-rencana strategis untuk melaksanakan hal-hal lain yang menyangkut dengan laboratorium administrasi bisnis. Yang pertama, kita menerbitkan jurnal prodi yang namanya adalah jurnal valuta ya. Nah, saya nggak tahu juga asal mula nama valuta, nggak tahu ya. Mungkin Bu Emma mungkin paham apa nama valuta ya. Nah, jurnal valuta adalah jurnal administrasi bisnis, jurnal manajemen, dan jurnal ekonomi. Nah, setiap ada tulisan dari dosen maupun mahasiswa bisa masuk sini sembari dia sesuai dengan
ilmunya, yaitu bisnis, manajemen, dan ekonomi. Selanjutnya di laboratorium administrasi bisnis itu juga mengurus tentang Turnitin. Nah, Turnitin ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengecek tingkat keaslian atau originalitas suatu karya ilmiah. Nah, di Turnitin ini kita cek apakah hasil karya ilmiah mahasiswa berupa skripsi tersebut terplagiasi atau tidak, original atau tidak ya. Nanti dicek di Turnitin, ada aplikasinya di situ ya. Selanjutnya adalah JOOM, Jurnal Online Mahasiswa. JOOM ini merupakan kumpulan artikel ilmiah dari skripsi mahasiswa yang dipublikasikan. Kita lanjutkan ya, itu adalah 3 pokok dari pekerjaan daripada labor bisnis itu sendiri. Kita masuk ke Jurnal Paruta. Jurnal Paruta itu pertama kali terbit yaitu pada tahun 2015 dengan volume 1 nomor 1. Nah, setiap Jurnal Paruta ini itu terbit setahunnya 2 kali, yaitu bulan April dan bulan Oktober ya. Kalau seandainya volumenya 1 itu adalah tahun ya, tahun 2015 volumenya 1. Sekarang tahun 2020 itu volumenya ada 6. Sekarang udah terbit sebanyak 11 jurnal ya. Untuk yang volume 6 nomor 2-nya itu belum terbit ya. Terbitnya Oktober dalam waktu dekat ini ya. Selanjutnya pengelola jurnal itu dari dosen kita sendiri yaitu Bapak Muhammad Faisal Amirullah SOS MSI. Awal dari terbitnya jurnal ini itu dikelola oleh beliau. Itu join dengan Ibu Emma Fitri Lubis SOS MSI. Nah, Ibu Emma ini multi talent ya, serba bisa ya. Sekretaris Polri bisa, mengelola jurnal juga bisa, luar biasa untuk Ibu. Besok kalian akan berurusan dengan Ibu ini juga ya, baik mengenai apa saja misalnya PA ya, baik mengenai program studi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Jurnal Paruta ini ada nomor ISN-nya, International Standard Serial Number. Nomornya adalah 2502-1419. Nah, ini adalah nomor Jurnal Paruta. Kalau misalnya kita mengecek nomornya, kalau kita ketik nomor ini akan keluar Jurnal Paruta itu sendiri. Untuk lebih jelas, kalian bisa mengunjungi Jurnal Paruta ini di website di bawah ini. Nanti bahannya akan saya berikan ya. Ya di http://jurnalur.ac.id indeks php_paruta_isu ya. Ini adalah Jurnal Paruta. Nah, kenapa saya jelaskan Jurnal Paruta? Di sini adalah pekerjaan daripada Kaprodi Bisnis. Nah, kalian juga kalau seandainya punya tulisan, silahkan memasukkan Jurnal Paruta, tetapi dengan syarat, ya ada syarat tertentu, kita punya template, kita ada punya sistematika. Kalau seandainya lulus, kita masukkan ke Jurnal Paruta. Merupakan suatu kebanggaan kalau seandainya ada tulisan kita masuk ke Jurnal Paruta tersebut ya. Istilahnya apa, kenang-kenangan lah ya, kenang-kenangan. Oke, siap. Selanjutnya adalah ini salah satu bentuk covernya saja ya, Jurnal Paruta. Kalau lebih jelas nanti lihat di websitenya ya, ada nomornya, ada namanya ya, bisnis dan sebagainya. Ada ISN yang kalian sebut tadi ya, nomornya, nomor standar internasionalnya ya, 2502-1419. Oke, selanjutnya. Turnitin. Nah, Turnitin ini juga bagian daripada Laboratorium Administrasi Bisnis. Pengelolanya itu adalah Bapak Aprijal SEME, merupakan dosen daripada administrasi bisnis itu sendiri ya. Nah, jadi kalian mengirim syarat kelulusan skripsi full ya, dari cover sampai dengan daftar pustaka itu menggunakan email kalian sendiri. Ini contohnya saya contohkan lagi-lagi email Ibu Emma ya, contohnya ya. Nanti kalau seandainya kalian punya email, kalian sudah berkuliah di sini, diterima, kalian wajib mempunyai email student ya. Nah, artinya kalian berkuliah di UIR, bukan email umum yang kalian pakai. Karena untuk pembelajaran selanjutnya, untuk masuk ke Google Classroom di e-learning ya, untuk masuk ke Zoom juga memakai email student tadi. Misalnya contoh nama kalian siapa misalnya kan, Ariel misalnya kan. Tentu namanya nanti ariel@student.uir.ac.id. Misalnya namanya misalnya Aprijal misalnya ya. Tentu namanya aprijal@student.uir.ac.id. Nah, jadi memasukkan Turnitin itu jika kalian sudah selesai kuliah nanti itu dengan format Microsoft Word. Kenapa dengan format Microsoft Word? Supaya editor mudah untuk
editnya, atau kalian juga mudah untuk mengeditnya. Jadi skripsi lengkap dari cover hingga daftar pustaka seperti yang saya sampaikan tadi. File dikirim ke email pengelola, yaitu Bapak Afrizal SME. Nanti kalau seandainya, ini lama lagi perjalanannya, kalau seandainya nanti sudah selesai, nanti insya Allah Turnitinnya kalian kirim ke Bapak Afrizal SMMSI. Nah, masih maksimal toleransi plagiasi itu sebanyak 30%. Itu kalau yang di Turnitin. Nah, kalau di jurnal biasanya 20%. Nah, kita memberikan tolerir bahwasanya karena skripsi itu tebal ya. Karena skripsi tebal, makanya kita memberikan toleransi maksimal 30%. Setelah skripsi diterima oleh pengelola, selanjutnya akan diberikan surat keterangan lulus plagiasi ya. Surat keterangan lulus plagiasi ini contohnya ya, bentar ya. Bahwasanya kalau seandainya dah lulus, nanti kita pengelolanya Pak Afrizal akan memberikan surat plagiasi. Atau kita lanjutkan aja, laptop saya kurang angkat ya. Kita lanjutkan ke Zoom. Oke, ini dia Zoom. Jurnal online mahasiswa. Nah, ini selalu ya, selalu kalian syarat kelulusan itu harus membuat sebentuk jurnal ya, sebentuk jurnal artinya ringkasan dari skripsi kalian yang misalnya skripsi kalian itu minimal 60 halaman dan maksimal 200 halaman itu disingkatkan menjadi 8 sampai 15 halaman dengan tetap mengacu kepada sistematika yang dikeluarkan oleh Tisipol UIR ya. Nah, jurnal terdiri dari 8 sampai 15 halaman. Ini Zoom ya. Jurnal dikirim ke email pengelola. Email pengelolanya kebetulan saya ya. Ke saya nanti hubungnya. Ini bukan hanya lewat email saja, lewat WA juga bisa. Kalau sana kebetulan ketemu sama saya, lewat flashdisk juga bisa ya. Saya orangnya fleksibel aja ya. No problem, oke orangnya ya. Selanjutnya, format jurnal Microsoft menggunakan Microsoft Word sama ya. Setelah sistematika jurnal sudah ditentukan oleh fakultas. Ada juga contohnya. Mau saya bukakan nanti takut kelamaan ya karena laptop saya agak kurang angkat. Selanjutnya, setelah jurnal diterima oleh pengelola, selanjutnya akan diberikan surat keterangan jurnal online mahasiswa yang isinya bahwasanya jurnal ini sudah lulus pemeriksaan dari pengelola jurnal Zoom oleh saya, nanti ditantangin oleh WD1 yaitu Pak Indra Sapri. Sama Turnitin juga seandainya lulus Turnitin maksimal 30 berarti harus di bawah 30, 26 misalnya sudah lulus. Itu ditandatangani oleh WD1 ya. Itu seputar Zoom atau jurnal online mahasiswa. Thank you, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ke depannya di labor administrasi bisnis kita akan memberikan pelayanan kepada mahasiswa berupa pembinaan ya, pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh Prodi Administrasi Bisnis kerjasama dengan Kaprodinya. Ya. Kemarin ada juga rencana kita ya dengan Bapak Indra Sapri selaku WD1 yang kemarinnya adalah Kalabur Bisnis. Kita akan melakukan pembinaan terhadap UMKM, usaha kecil menengah. Namun karena pandemi ya, karena kendala sesuatu hal, kita juga nggak bisa ketemu dengan orang UMKM, makanya hal tersebut kita cancel dulu ya, sampai pandemi selesai. Insya Allah nanti ke depannya kita akan duduk lagi bersama dekanat, WD1, WD2, WD3, Kaprodi, untuk bagaimana labor bisnis ini bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk pelayanan terhadap mahasiswa. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman selaku Kalabor dari Prodi Administrasi Bisnis. Lengkap ya, saya kira penjelasannya untuk voksi dari labor dari Administrasi Bisnis itu sendiri. Salah satu yang menarik nih Pak Kaprodi, selain Kalabor kita punya yang namanya Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Kalau untuk Bapak, seperti apa sih pandangan dari himpunan ini Bapak? Jadi Himpunan Mahasiswa Bisnis itu salah satu organisasi kemahasiswaan itu yang Prodi Administrasi Bisnis. Jadi kalau adik-adik nanti memiliki waktu kemudian untuk
belajar berorganisasi bisa bergabung di organisasi kemahasiswaan. Jadi kegiatannya banyak ya, di samping diskusi ilmiah juga seminar, itu juga melakukan semacam kegiatan kemasyarakatan, misalnya ke panti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan akademis, misalnya lomba bisnis plan gitu yang diadakan setiap tahunnya gitu. Itu sudah kemarin yang pertama tuh di tingkat WIR, kemudian saya sarankan di tingkat Pekanbaru, kemudian di tingkat Riau, dan kedepannya mungkin di tingkat nasional gitu. Jadi artinya untuk mahasiswa yang ingin aktif di organisasi kemahasiswaan bisa nantinya menghubungi pelaksana atau ketua, sehingga nanti bisa dikoordinasikan apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi mahasiswa baru sekarang ini secara tidak langsung sudah sah menjadi himpunan mahasiswa prodi administrasi bisnis. Ya, sudah sah. Makanya melalui kegiatan KKMB ini juga kan sudah dijelaskan oleh mahasiswa itu tentang apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang menjadi hak dan kewajibannya, kemudian otomatis untuk mahasiswa administrasi bisnis merupakan sebagian dari himpunan mahasiswa administrasi bisnis. Jadi dukung kegiatannya, kemudian kedepannya artinya kegiatan kemahasiswaan juga nanti akan mendukung kegiatan program studi gitu. Mungkin kita punya video profil ya dari prodi atau dari himpunan, maksud saya himpunan mahasiswa administrasi bisnis, yang bisa kita share ke kawan-kawan mahasiswa baru. Seperti apa sih himpunan kita? Mungkin silakan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru angkatan 2020. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami mewakili dari teman-teman kepengurusan organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Islam Riau yang kita cintai ini, khususnya di Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Fisipol. Selanjutnya, kami berharap agar teman-teman mahasiswa angkatan 2020 dapat segera menyesuaikan diri dan mampu berkarya sesuai dengan apa yang ditekuni secara baik, memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan organisasi mahasiswa Prodi ADM Bisnis, yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis yang disingkat dengan Himia Bisnis. Sejarah Himia Bisnis itu pertamanya sebelum menjadi Himia Bisnis, namanya disebut dengan Himia. Jadi di situ terdapat 3 organisasi langsung. Yang pertama, organisasi administrasi publik, bisnis, dan perkantoran. Setelah pada tahun 2016 maka dimekarkan lagi menjadi namanya Himianya, ditambahkan dengan nama prodinya, yaitu Himia Bisnis dan Himia Publik serta Himia Perkantoran. Adapun visi dan misi dari himpunan kami, yang pertama yaitu visinya menjadikan Himia Bisnis sebagai organisasi yang mampu membangun komitmen dan mewujudkan mahasiswa yang berkarakter, inovatif, dan prestatif, serta mengoptimalisasikan semangat kewirausahaan mahasiswa-mahasiswi ilmu administrasi bisnis untuk mewujudkan mahasiswa-mahasiswi ilmu administrasi bisnis yang mandiri. Lalu, misinya menjunjung tinggi kinerja yang mengedepankan transparansi, inspiratif, dan intelektual. Yang ketiga, lalu memberdayakan pengurus anggota untuk berperan aktif dalam kegiatan himpunan mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Yang terakhir yaitu menjalin solidaritas kepengurusan antar anggota himpunan mahasiswa, jurusan maupun forum lainnya. Adapun struktural Himia Bisnis itu, yang pertama direktur utamanya namanya Muhammad Hafiz, direkturnya Ardi Saputra, dan para
anggota-anggota lainnya. Adapun kegiatan dari himpunan organisasi kami itu, yang pertama ECS Expo. Di situ ada terdapat talk show, workshop, business plan, cerdas cermat, dan fashion show. Lalu juga ada bisnis mengabdi. Di situ nanti pengabdian kepada masyarakat, memberikan sosialisasi dan mengadakan pasar murah. Selanjutnya, bisnis berbagi. Adanya kegiatan ini seperti berbagi takjil, berbagi makanan ke panti asuhan. Lalu silaturahmi keluarga besar Himia Bisnis dengan alumni, seperti acara buka bersama di bulan Ramadan, dan terakhir Milad Himia Bisnis yang diadakan pada tanggal 26 Oktober. Selanjutnya juga ada kegiatan LDKO dan Family Gathering. Baiklah, akan dilanjutkan lagi oleh Tari Fitriani. Baiklah, selanjutnya selain dari Himia Bisnis, kita juga tergabung ke dalam ikatan organisasi se-Indonesia, yaitu dikenal dengan nama IMABI, Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia, di mana dicetuskan di Bandung pada tanggal 6 April 2003. Nah, jadi di Himia ini bagi kawan-kawan yang nantinya bergabung di Himia, nanti akan ada pengenalan mengenai IMABI itu apa, kemudian kelanjutan dari IMABI itu seperti apa. Nah, yang perlu kawan-kawan tahu ialah IMABI itu merupakan Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis seluruh Indonesia, yang di dalamnya tercantum aspirasi, kemudian wadah untuk menampung pendapat positif bagi kawan-kawan mengenai administrasi bisnis, kemudian mengenai administrasi niaga seluruh Indonesia. Nah, selain itu di IMABI ini juga ada kegiatan terbesar diantaranya yaitu Konfernas, Konferwil, kemudian Kongres. Nah, untuk Konfernas ini merupakan puncak acara IMABI terbesar yang dilaksanakan 2 tahun sekali, yang di dalamnya membahas mengenai ADART. Kemudian konferensi nasional ini yang diadakan setahun sekali, yang dihadiri oleh pengurus pusat dan di dalamnya mengesahkan sekretaris jenderal yang baru. Nah, kemudian untuk konferensi wilayah ini merupakan pengurus wilayah yang di dalamnya ada wilayah 1, wilayah 2, 3, sampai dengan 5. Nah, untuk Provinsi Riau itu sendiri termasuk ke dalam wilayah 1, yaitu wilayah Sumatera. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu mengenai IMABI, bisa langsung di-follow Instagramnya di @ppimabi. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram Himia Bisnis di @himiabisnis. Untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui kelanjutan mengenai IMABI seperti apa, kemudian mengenai Himia Bisnis seperti apa, silahkan follow dan jangan lupa ditanyakan mengenai himpunannya seperti apa. Nah, harapan kami untuk kawan-kawan semua, selamat bergabung dan tetap menjaga protokol kesehatannya dan tetap semangat, optimis terus, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita dapat dipertemukan secara langsung. Nah, dan satu lagi kita punya jargon ya Kak. Nah, jargonnya itu bisa Kak? Bisa. Ayo kita sama. Nah, jadi kalau kita bilang adbis 1, adbis keluarga, dan adbis 1 keluarga. Kita coba ya. Adbis 1, adbis keluarga, adbis 1 keluarga. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian mengenai Himia Bisnis itu apa, kemudian IMABI itu apa. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video mungkin yang menarik untuk pengenalan himpunan mahasiswa administrasi bisnis. Jadi dari kawan-kawan himpunan mahasiswa bisnis, jadi nanti pada adik-adik mahasiswa baru, nah ini kan ada nih tadi pengenalan mahasiswa bisnis. Ketika nanti saya ingin dong untuk gabung nih, bagaimana dan seperti apa, kepoin dulu nih IG-nya gitu, apa sih aktivitas-aktivitasnya dan sebagainya. Kalau mungkin tadi Pak Kak Prodi sudah menjelaskan sedikit tentang himpunan mahasiswa bisnis. Kalau dalam pandangan Ibu Sekretaris Prodi nih, untuk Himia Bisnis sendiri seperti apa sih kira-kira Ibu? Ya, baik. Tadi sudah dengar adik-adik ya video dari kakak-kakaknya pengurus Himia Bisnis ya.
Oke, memang dalam suatu baik dulu mungkin SMA juga ada organisasi ya, organisasi OSIS, kemudian ada organisasi apa gitu ya dulu, Bu, karena sudah berapa tahun yang lalu SMA ya, udah mulai hampir lupa gitu kan. Cuman di kita juga ada itu tadi himpunan mahasiswa ilmu administrasi. Jadi himpunan mahasiswa ilmu administrasi ini nanti adik-adik akan paham bagaimana sih sebenarnya lingkungan organisasi di tingkat mahasiswa itu apa kegiatannya gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya, begitulah lebih kurangnya apa itu himia. Jadi selain kita dapat teori di kelas, kita juga nanti bisa bergerak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di himia itu nanti dengan kakak-kakaknya tentunya. Oke, sebelum nanti ini kita masuk ke sesi tanya jawab untuk adik-adik mahasiswa sekalian, saya kira banyak pertanyaan yang bisa disampaikan ini ke Bapak dan Ibu sekalian yang sebagai narasumber kita di siang hari ini. Jadi nanti kawan-kawan sekalian silakan melakukan raise hand atau tekan tombol raise hand yang ada di Zoom-nya. Nanti operator akan memilih kawan-kawan yang ingin bertanya tadi untuk ditampilkan video dan suaranya di dalam halaman Zoom dan YouTube kita. Oke, sekali lagi untuk adik-adik sekalian, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, silakan nih tekan tombol raise hand yang ada di Zoom. Nanti operator akan memilih adik-adik mana nih yang akan bertanya dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada siang hari ini. Oke, mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab nih, Bapak Ibu Sekretaris dan Kaprodi Administrasi Bisnis, salah satu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah selaku mahasiswa, apa sih tipsnya nih untuk perkuliahan, untuk mengikuti perkuliahan, untuk berprestasi dalam tanda kutip dalam perkuliahan kita? Seperti apa nih kira-kira, mungkin dari Bapak Kaprodi, Bapak Arif? Baik, makasih saudara moderator. Jadi tadi di awal itu sudah saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya ada kesempatan kita menyelesaikan studi itu tidak sampai 4 tahun gitu. Jadi 3 tahun 8 bulan atau 3 tahun 7 bulan, 3 tahun 9 bulan itu diharapkan kita mampu untuk menyelesaikan studi. Jadi artinya kan ada benefit, ada keuntungan kalau kita menyelesaikan studi itu tepat waktu. Di samping biaya, waktu, kemudian kesempatan untuk bersaing di masyarakat itu lebih memungkinkan kesempatannya. Baik, saya akan menyampaikan kepada adik-adik sekalian itu tips untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Jadi ada beberapa tips yang ini saya buat coret-coret tadi malam ya, sesuai dengan pengalaman saya. Yang pertama itu Anda harus membuat perencanaan kuliah gitu. Jadi artinya ibaratnya kapal itu kalau tidak ada kemudinya karam ya karam gitu. Jadi tidak selesai atau diidentikan dengan kuliah Anda kalau Anda tidak punya tujuan, ya kuliah Anda juga tidak akan selesai tepat waktu. Jadi artinya tujuan ini sebagai arah. Misalnya Anda ingin kuliah itu 3 tahun 7 bulan. Jadi dari tujuan tadi kan nanti ada strategi yang nanti akan Anda lakukan dikaitkan dengan pencapaian tujuan tadi. Kemudian yang kedua itu disiplin. Jadi disiplin artinya disiplin dalam aktivitas kegiatan pendidikan dan pengajaran. Jadi artinya setiap mata kuliah itu punya beban, yaitu tugas, ya, kemudian kehadiran, UTS, UAS. Itu kalau bisa Anda ikuti secara seluruhnya, sehingga itu menjadi poin dari evaluasi pembelajaran, sehingga nanti Anda tidak mengulang, Anda tidak mendapatkan nilai C gitu. Ya, minimal Anda mendapatkan nilai B dan kalau bisa Anda mendapatkan nilai A, sehingga waktu percepatan studi yang dilakukan itu akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga itu pandai mengatur waktu. Jadi artinya waktu itu tidak akan kembali lagi gitu. Jadi sebaiknya Anda atur waktu Anda, kapan Anda kuliah, kapan Anda diskusi, kapan Anda belajar, ya. Jadi itu Anda buat time schedule-nya itu, sehingga nanti apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian buat grup kelompok studi. Grup kelompok studi itu tujuannya untuk sharing pendapat berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Artinya kendala-kendala dalam perkuliahan tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi maksimal saya sarankan itu 5 orang saja. Jadi kalau udah 5 orang ini nanti ya
pada akhirnya juga tidak efektif gitu. Kemudian cari teman yang mempunyai pikiran positif gitu, karena lingkungan pertemanan ini akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi pilihlah teman-teman yang nantinya mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama gitu loh, sehingga nanti pada akhirnya Anda mencapai tujuan yang Anda harapkan. Kemudian yang paling penting jaga kesehatan, karena kalau kita berbicara konsep manajemen sumber daya manusia itu sehat gitu. Jadi kalau sudah tidak sehat itu seluruhnya hancur gitu. Ya, jaga kesehatan mulai dari Anda muda ya, yang muda pun bisa sakit gitu. Jadi kalau minimal kita jaga kesehatan, menjaga pola makan gitu, istirahat yang tepat, itu pada akhirnya jangan juga begadang. Nanti kalau bergadang ya pada akhirnya buat tugas susah, mau kuliah juga susah gitu, bangunnya susah gitu. Jadi yang penting jaga kesehatan. Kemudian jaga etika dan perilaku, baik sesama teman, baik sesama dosen, kepada karyawan tata usaha, karena itu juga menjadi penilaian kita kepada mahasiswa. Bukan hanya hard skill, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga soft skill Anda itu mempunyai nilai yang tinggi. Karena orang sukses itu ditentukan 80% itu soft skillnya. Kalau hard skill itu bisa dipelajari, tapi etika, sopan santun, berkomunikasi itu bisa Anda pelajari, ya bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda di keluarga maupun di kampus gitu. Kemudian yang paling utama itu ibadah dan berdoa, karena segala sesuatunya itu ya kalau kita iringi dengan ibadah dan berdoa kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, tujuan yang akan kita kerjakan itu mendapatkan ridho dan tercapai sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Itu saja. Terima kasih nih, tips yang luar biasa yang harus kawan-kawan note nih di bukunya kalau perlu, dari Bapak Kaprodi Administrasi Bisnis, yang bisa kayak tadi Bapak bilang prestasi untuk lulus 3 tahun 8 bulan. Nah itu nih salah satu tips and triksnya. Nah kita minta juga nih tipsnya dari Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Emma. Menurut Ibu apa sih Bu tips dan triksnya Bu? Silakan Ibu. Oke, baik adik-adik ya, kalau memang sama sebenarnya ya, kalau ada cepat ke suatu tujuan itu lebih cepat pakai pesawat, bisa pakai pesawat daripada pakai bus, orang pilihnya pakai pesawat aja ya. Memang ada korbannya mahal biayanya, tapi begitu juga kalau kita di studi juga keinginan orang tua, kemudian ada pembayaran pakai duit orang tua gitu ya. Adik-adik harus pikirkan bagaimana caranya adik-adik juga bisa cepat selesai kuliahnya gitu. Selain tadi yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, itu juga sebenarnya sesuai pengalaman ibu dulu, kalau kita flashback ya, pernah cerita mengenang masa lalu gitu ya. Sewaktu kuliah S1, alhamdulillah 3,5 tahun bahkan ibu sudah selesai menyelesaikan sarjana gitu ya. Tipsnya apa sih Bu? Itu dia, kita ikuti prosedur dan aturan yang ada di tempat kita berkuliah. Kemudian jangan macam-macam, itu tadi yang disampaikan Bapak, jaga kesehatan, kemudian nanti ikuti semua tata tertib. Yang kemudian adalah termasuk etika tadi itu adik-adik juga harus jaga bagaimana sebenarnya bersikap dengan dosen, sesama teman, karena kita itu lingkungan akademik ya, tentunya sudah harus beda lagi di zamannya dulu sebagai siswa dengan mahasiswa gitu ya. Itu dia yang perlu diperhatikan. Terima kasih Ibu Sekretaris Prodi. Berikutnya ini kita masuk kepada sesi tanya jawab nih. Nah, kawan-kawan mahasiswa baru terutama pasti banyak hal yang dipikirannya masih bingung nih, seperti apa sih sistem perkuliahan, atau mungkin ada yang ditanyakan lagi menurut kawan-kawan yang masih mengganjal di pikiran atau di hati kawan-kawan. Silakan lakukan raise hand atau langsung menghidupkan tunjuk tangan pun nggak masalah. Kalau misalnya bingung dengan raise hand, kawan-kawan silakan tunjuk tangan. Atau nanti saya panggil nih, kalau belum ada yang bertanya, saya panggil aja untuk bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya, silakan.
Silakan. Silakan, Jangan malu-malu ya. Anda mahasiswa. Iya. Nah, ya dan dibilang tuh sama Pak Obrodinya, kalau mahasiswa ini kayaknya bukan lagi zamannya kita Ya. cuma diam di kelas, ya kan? Hah? Jamalul lain. Oke. Oke. Oke, siapa? Jamalul lain. Jamalulai, silakan sudah resen Jamal. Silakan di unmute mic-nya untuk ngomong, silakan Jamal. Oke Jamal, itu aja dari tips ya Jamal ya, nanya gimana sih biar semangat sampai kuliah sampai akhir. Betul nih Jamal nih, karena kalau kita lihat ada kakak-kakak kita yang kuliah sampai dengan 7 tahun 8 tahun, malah DO Bapak ya. Jadi kalau pertanyaan Jamal kira-kira seperti apa nih Bapak Kaprodi? Jadi sifat lahiriah manusia itu pembosan gitu. Jadi artinya dalam jalani bisnis itu juga, ini saya contohkan di bisnis ya. Dalam jalan bisnis juga ada up down. Jadi bagaimana kita menjaga ritme supaya kita tidak bosan gitu. Jadi artinya tidur itu jangan lama-lama gitu. Satu hari aja. Jadi kalau Anda merasa bosan, Anda lakukan yang Anda itu yang membuat Anda itu senang. Sehingga misalnya Anda hobi manjat gunung, panjatlah gunung dulu. Atau Anda hobi ke mall, ke mall lah dulu. Sehingga nanti pada akhirnya kebosanan Anda itu bisa luntur dan Anda semangat lagi gitu. Itu tips dari saya gitu. Kalau dari Bu Emma kira-kira seperti apa Bu Emma? Apa ya, karena ibu selalu semangat sebenarnya. Jarang tidak bersemangat ya, karena memang sebenarnya apa, mindset kita ya mungkin tetap harus apa, memang ya yang disampaikan Pak Kaprodi tadi, ada titik di dalam diri kita itu kadang bosan gitu ya, sehingga rasa semangat itu juga luntur gitu ya. Tapi kembali lagi, mungkin bisa dengan cara itu tadi, boleh menyalurkan hobinya untuk sementara waktu gitu ya, atau mungkin bisa dengan apa ya, kalau ibu berpikir positif terus gitu ya, biar agar semangat gitu ya, jangan sampai masuk ada hal-hal negatif dalam diri sehingga kita tetap fit dan semangat. Oke, luar biasa nih tipsnya. Nah, sekali lagi diingatin kawan-kawan, untuk pertanyaan ini nanti kita akan seleksi pertanyaan terbaik, akan kita berikan door prize. Nanti akan dihubungi oleh panitia setelah acara. Jadi jangan takut untuk bertanya, apalagi kalau pertanyaannya menarik dan menurut kami layak untuk diberikan door prize, akan kita berikan, akan kita hubungi, akan kita kontak melalui panitia. Oke, selanjutnya silakan yang ingin mau bertanya. Okti, silakan Okti mau bertanya. Di unmute videonya Okti. Sebentar Okti, kita atur untuk. Sudah, Okti silakan berbicara Okti. Ya, halo Bu. Ya. Bicara masalah soal bisnis kan, apalagi di masa pandemi sekarang ini, pasti berpengaruh dong ke bisnis yang kita jalani sekarang gitu. Gimana sih, gimana kita cara mengatasi masalah bisnis di masa pandemi sekarang ini? Sudah Okta? Wah luar biasa nih pertanyaannya Bapak. Masalah Nyambung dan berat bisnisnya ya. sangat berkaitan nih terutama. Ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan wartawan untuk bikin suatu analisis di koran nih kayaknya nih Bapak Ibu. Mungkin silakan Bapak mungkin yang jawab dulu. Baik, memang situasi pandemi sekarang ini COVID-19 itu memiliki dampak ya terhadap sektor bisnis, dan kita berdoalah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas yang normal. Jadi artinya kalau orang bisnis harus mencari problem solving atau pemecahan masalah gitu. Jadi makanya saya katakan tadi bisnis itu tidak pernah mati ya.
pasti ada alternatif yang bisa dilakukan. Sekarang kan terjadi social distancing itu, jadi artinya bisnis yang kita lakukan bisa melalui cara, yaitu misalnya melalui media online gitu. Jadi maksimalkan media online, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ya, untuk mendukung bisnis kita. Tapi harus Anda lakukan secara benar dan sesuai dengan kaedah-kaedah bisnis online menggunakan digital marketing gitu. Jadi kalau mindset digital marketing ya, kita harus mencari ya pengunjung dalam arti yang luas. Jadi tidak terbatas hanya wilayah, tetapi tidak terbatas tempat. Jadi kita bisa lakukan hal-hal yang mampu untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ini memungkinkan sekali gitu. Jadi bisnis online misalnya itu harus Anda pelajari, sehingga apapun itu, apakah itu pandemi ya, kemudian kendala-kendala bisnis lainnya, itu pasti ada alternatif yang bisa dilakukan. Jadi artinya bisnis masih tetap berjalan. Misalnya ya, Anda buka kuliner, sekarang kan juga memberikan dampak pengaruh. Jadi artinya di samping Anda buka outlet kan sepi. Jadi Anda juga bisa kerjasama dengan GoFood atau GrabFood yang bisa menghubungkan antara pembeli dan penjual. Jadi artinya solusi itu pasti tetap ada. Dalam dunia bisnis itulah tantangan maupun rintangan yang harus dihadapi. Jadi jangan patah semangat gitu. Oke, mungkin dari Ibu Emma, kira-kira seperti apa Ibu? Iya, lebih kurang sebenarnya sama dengan Pak Kaprodi. Apalagi Pak Kaprodi kita juga sudah melintang di dunia bisnis ya. Udah lama pengalamannya ya adik-adik ya. Jadi kalaupun ada situasi pandemi saat ini, tentunya sebagai seorang pebisnis punya banyak cara bagaimana. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita lihat saat ini kondisi ekonomi, kemudian kondisi usaha kecil dan menengah itu lagi turun ya. Tapi tetap kita kalau seorang pebisnis tentu punya cara bagaimana meningkatkan tetap bertahan bisnisnya gitu ya. Kalau mungkin cari peluang atau cari konsumen tipe seperti apa, itu bisa nanti di perkuliahan bisa kita lihat tips-tipsnya adik-adik ya. Karena ini kan prodi administrasi bisnis, tentunya nanti di perkuliahan banyak kali sebanyak-banyaknya tips dan trik bagaimana menjadi seorang entrepreneur nanti. Oke, ada mata kuliah kewirausahaan juga ya adik-adik ya. Oke. Nah, ini untuk informasi aja nih adik-adik sekalian ya. Kalau misalnya orang bilang orang itu hanya bisa dalam satu keahlian, contoh ya, mungkin teorinya dia hebat, praktiknya tidak. Nah, untuk Bapak Kaprodi kita ini terbantahkan. Selaku hebat dalam teori dan sebagainya, Bapak Kaprodi ini sukses dalam beberapa bisnis yang sudah dijalankannya saat ini. Mungkin malah adik-adik sekalian sudah pernah mungkin membeli ataupun mungkin mengetahui dari bisnis. Ada berapa kira-kira Bapak sekarang yang sedang jalan bisnisnya Bapak? Jadi bisnis yang saya jalankan ya kalau awal dari sampai sekarang itu ya, kita seorang pebisnis itu harus mencari peluang gitu. Apapun yang bisa kita manfaatkan peluang tadi ya kita lakukan. Saya pernah bisnis sepatu, bisnis kuliner gitu, bisnis MLM pernah juga gitu. Kemudian sekarang lagi merambah kuliner gitu. Ya, karena dan itu baru bisnis rumah kos juga, itu memberikan dampak juga. Iya betul. Saya dari sekian kamar ya sekarang tinggal 5 kamar yang terisi, itu dampak, tapi tidak ada persoalan gitu, tetap lanjut gitu. Jadi cari alternatif yang lain sehingga nanti apa yang kita upayakan itu ya tidak berhenti sampai di situ gitu. Jadi yang namanya bisnis itu wajar kalau kita jatuh dan bangun lagi ya. Oke, adik-adik sekalian, silahkan nih Mas, kita masih punya waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit sebetulnya. Kalau masih ingin bertanya, silakan raise hand. Yang baru 2 pertanyaan nih. Habib, ada? Habib Al-Habsi, kata operator. Habib, siap Habib untuk bertanya? Habib? Ya, Pak. Oke, silakan Habib. Izin bertanya, Pak.
kalau ngomongin bisnis kan tidak jauh dari perusahaan, Pak. Jadi, apakah jurusan administrasi bisnis ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin kerja di perusahaan? Oke, terima kasih Habib. Pertanyaannya menarik. Mungkin langsung dijawab. Silakan Baik, Bapak. mengenai prospek kerja ya, prospek atau peluang kerja nanti setelah tamat, saya pikir tidak monoton di perusahaan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi tempat di mana sarjana ini akan mengembangkan karir dia. Gitu. Jadi bisa juga di pemerintahan bisa juga. Jadi beberapa rekrutmen dilakukan pemerintah itu juga membutuhkan sarjana jurusan administrasi bisnis untuk ditempatkan di bidang ekonomi ya, karena negara ini juga butuh ya sarjana yang memahami bidang yang berkaitan dengan bisnis. Misalnya tadi saya katakan di Dinas Koperasi dan UMKM itu juga membutuhkan sarjana administrasi bisnis. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya di perusahaan, tetapi sebagai calon sarjana administrasi bisnis ya. Jadi ada beberapa alternatif ya, misalnya ya kalau Anda bekerja di pemerintahan atau di perusahaan, jadi supaya ilmu Anda tidak hilang, tidak ada salahnya Anda juga melakukan aktivitas bisnis gitu. Jadi ada active income dan passive income yang bisa Anda hasilkan dari kegiatan bisnis. Jadi luas sekali siapa. Misalnya di LSM juga ada yang bergerak di bidang kemiskinan masyarakat gitu. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu dari kondisi yang tidak berdaya menjadi berdaya. Jadi sangat luas sekali, segala bidang itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi artinya sebenarnya ya pengetahuan itu sifatnya umum gitu. Jadi dalam aspek kontekstualnya itulah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi artinya sarjana administrasi bisnis bukan hanya ditujukan bekerja pada perusahaan, tapi di sektor pemerintah, di sektor publik, LSM, ya, perbankan itu bisa juga membutuhkan sarjana administrasi bisnis. Jadi sangat luas sekali peluang kerja. Oke, menarik. Kalau Bema ada mau nambahkan, silakan Ibu. Cukup saya Cukup rasa. Ibu ya. Ya. Oke, terjawab ya, Habib ya. Silakan yang lain yang ingin mau bertanya, silakan. Rahmatul Akmal. Rahmatul bersiap. Silakan Rahmatul. Halo Bu, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bertanya nih, sekarang ini masih belum normal suasana dan kondisinya. Jadi belum diperbolehkan tatap muka, semuanya masih secara online. Pertanyaan saya, di era new normal nanti, apa peran kami sebagai pemuda mahasiswa ke depannya? Ini luar biasa nih pertanyaannya nih. Kayaknya pertanyaannya Google ya. Tidak ya. Oke, Bapak mungkin langsung dijawab aja nih Pak. Ini menarik nih Pak pertanyaannya Pak. Peran mahasiswa di era seperti ini. Jadi peran mahasiswa di situasi pandemi ini. Iya betul. Jadi peran mahasiswa di situasi pandemi ini ya ikuti segala proses atau prosedur sebagai seorang mahasiswa ya. Jadi artinya informasi ini kan terbatas, bisa melalui media, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak melaksanakan aktivitas gitu. Jadi artinya Anda juga bisa, tadi saya katakan buat grup mahasiswa itu kan bisa Anda buat grup mahasiswa, kemudian grup dosen dan mahasiswa ini untuk mempermudah komunikasi Anda untuk berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Di samping itu yang perlu Anda lakukan ya lakukan kegiatan-kegiatan positif gitu. Jadi artinya apa yang menjadi hobi Anda, kesenangan Anda,
sehingga nanti pada akhirnya apa yang Anda lakukan itu tidak menghambat apa yang nanti menjadi tujuan Anda. Silakan Bu Emma. Mungkin Bu Emma ditambahkan Ibu. Ya, sebagai mahasiswa kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa tetap melakukan sesuai dengan prosedur ya. Kalau Ibu sebagai mahasiswa di era new normal tetap jaga protokol kesehatan karena ini situasi masih pandemi. Kalaupun bertemu nanti dengan teman-teman tetap jaga protokol kesehatan yang ketat. Itu saja sih sebenarnya tambahan. Oke, menarik. Tadi menyambung dari jawabannya Pak Kaprodi, Pak Arif, salah satu hal yang paling bisa dilakukan adalah dengan membentuk WA group ya. Nah, itu forum diskusi. Kalau mungkin dalam normal kita bisa bertemu, duduk, bertukar pikiran mungkin di kantin. Kalau di Pesipa itu ada kantin Anissa. Nah, kalau dalam masa kayak ini mungkin kawan-kawan bisa bikin WA group yang ada sekarang atau nanti mungkin WA group per kelas Pak ya. Nah, itu kawan-kawan silakan diskusi nih, tanya jawab, lempar pemikiran dan sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Menarik nih jawaban dari Pak Arif. Mungkin sekian ya kalau untuk tanya jawab kita Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita tutup kegiatan PKKMB kita pada hari ini dan mungkin minggu depan kita sudah mulai aktif perkuliahan Bapak ya untuk mahasiswa baru, kita minta closing statement Bapak dari Bapak dan Ibu untuk menutup kegiatan kita. Mungkin dimulai dari Bapak Kaprodi, silakan Bapak. Untuk adik-adik sekalian, statement closing yang ingin saya berikan ya tetap semangat, tetap optimis, ya, kerja prestasi selagi muda ya. Kemudian jangan lupa nanti tetap ikhtiar, berdoa dan ibadah gitu. Sehingga nanti apa yang kita inginkan itu dapat tercapai dan semoga pandemi ini dapat segera selesai dan kita bisa bertatap muka lagi. Oke, terima kasih Bapak. Silakan mungkin dari Ibu. Oke, tambahan dari Ibu ya, ini karena closing statement ya, sama dengan statement awal. Selamat datang dan selamat bergabung di Prodi Administrasi Bisnis. Dari harapannya adalah tadi semoga pandemi ini berakhir sehingga kita tidak, walaupun bertemunya ini mungkin bisa lihat dari video ini ya. Kalau bisa nanti mungkin kalau aslinya lebih cantik. Iya, harap aslinya yang begitu gitu ya. Jadi harapannya nanti kita doakan saja pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa langsung bertatap muka, bertemu gitu ya. Jadi sekali lagi adik-adik semua selamat telah memilih Prodi Administrasi Bisnis dan insya Allah nanti kedepannya kita sama-sama bagaimana mewujudkan Prodi ini agar lebih baik di masa yang akan datang. Selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih Ibu Emma, penjabaran closing statement yang menurut saya sudah merangkum dari kegiatan kita pada sore hari ini. Pertama terima kasih saya untuk adik-adik mahasiswa baru karena sudah hadir dan masuk ke ruangan Zoom dalam perkenalan Prodi Administrasi Bisnis. Yang kedua mungkin saya juga minta maaf kalau mau makan kuota kawan-kawan. Jadi itu kayak bagian dari usaha kawan-kawan untuk sukses nantinya menjadi bagian pahala untuk kita semua ke depannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan sebagainya. Namun sebelum kita tutup acara kita akan ada namanya foto bersama. Nah, ini kawan-kawan sekalian, silakan kawan-kawan videonya dihidupkan. Yang masih mematikan video, silakan videonya dihidupkan. Oke, videonya dihidupkan. Kita untuk foto bersama. Jadi kawan-kawan sekalian, videonya dihidupkan, kita foto bersama. Yang belum hidup silakan dihidupkan videonya. Mungkin bisa jempolnya jempolnya mungkin bisa ya, naik semuanya nampak jempol ya. Jempol dua kata Pak Kaprodi. Jempol dua. Oke, operator siap untuk difoto. Aba-aba. Sebentar, kita siap tahan untuk difoto. Siap aba-aba semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide 3 silakan. Selanjutnya 1, 2, 3. Kira pas berapa slide semuanya? Ada 5. 1 nya 4, 2 lagi. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk foto bersamanya. Sekali lagi saya sebagai moderator
Pada siang hari ini mohon maaf jika ada kesinggungan yang telah saya buatkan pada kegiatan hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf dan terima kasih untuk para narasumber yang telah datang mengisi kegiatan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir kita foto bersama mungkin bertiga.